Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Falakal hamdu ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli nar. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, kita semua sampai detik ini masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang khair, yaitu dalam keadaan iman dan Islam. Tentu kita pasti ingin agar sampai akhir hayat kita tetap berada di atas iman Islam. Semoga Allah takdirkan kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita lanjutkan tadabbur ayat ya, yaitu sampai pada surah Ali Imran ayat ke-56 ya, 56 ya, tak terasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. Ini ayat yang ke-56. Kita baca terjemahan. Fa'ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau disebut kafir tanpa perincian ya, seperti di surat yang lain, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Nah, itu kan ada rinciannya. Orang-orang kafir seperti ahli kitab, orang musyrik, itu ada rinciannya. Kalau di ayat ini orang-orang kafir tidak dirinci Allah, maka ini umum ya, umum. Dan maknanya lebih luas. Maksudnya apa? Orang yang tidak menyadari bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, ini juga disebut kafir. Oh iya, saya sudah yakin bahwa nikmat ini dari Allah. Nah, tapi tidak bersyukur, ini juga disebut kafir di dalam Al-Quran. Istilahnya kufur nikmat. Ya. Nah, ini penting. Adapun orang-orang kafir, para ulama juga memaknai, ternyata makna kafir di sini adalah mengurangi ya agama, juga orang yang menambah agama. Loh, kok bisa mengurangi agama? Maksudnya begini, zakat mestinya 2,5%, kakean nek donyaku 1 miliar lah zakatnya 20 juta, iku kakean, wes zakatnya 2,5 juta wae. Nah, dikurangi sangat banyak ya. Mengurangi. Rukun iman ada 6, cakai loro wae. Rukun Islam 5, cakai ojo 5 lah, 3 ta piro ngono. Nah, ini mengurangi agama atau menambah. Ini menambah, ini maknanya luar biasa. Oh, lebih sangat kemana-mana menambah ini. Bisa dikatakan hal-hal yang bid'ah dalam sebuah agama. Ini dikatakan kafaru. Mereka kafir. Kenapa? Ma'asyiral muslimin, coba perhatikan nggih. Ya Allah. Adzan kok Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Ket biyen kok kono tok ae. Mbok yo ditambahi, cek tambah enak. Nah, ya. Kanjeng Nabi ku kok ngemek titik ngono ya, mbok tambah ono ngene ta ngono. Nah, itu menambah agama. Ya. Ini Masya Allah. Jamaah sekalian, sebelum Nabi kita diutus, itu kan ada Nabi Isa ya, alaihi salam, ada Nabi Musa. Bayangkan, kitab-kitab sebelum Quran, Taurat, Injil itu banyak dikurangi, digunting, disobek, ya, dicoret-coret, ya, beberapa halaman hilang, diumpetkan, disembunyikan di dalam laci, gak diajarkan, itu mengurangi agama. Ya. Dulu, maaf ya cerita, dulu ada Ustadz namanya Ustadz Salim Bahres. Masya Allah, beliau kalau ngajar tafsir itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, hatam balik lagi, biasanya 2 atau 3 tahun hatam di masjid, di Masjid Ampel dan sekitarnya. Beliau jadwalnya banyak. Allah yarhamuh, ya Allah merahmatinya. Ya, Ustadz ini luar biasa. Ya, diundang siapa saja, rumahnya kecil datang, masjid musolanya kecil datang. Di Ampel itu kan ada gang namanya nyamplungan 1, 2 sampai 13 itu. Ya. Itu kalau yang ngundang musolanya kecil, itu kan karena jamaahnya banyak, itu gang itu sampai waktu saya tinggal di sana ngontrak itu, iki ono apa kok rame nih gitu kan. Begitu pengajian mulai, tapi waktu itu yang ngisi bukan Salim Baresnya, putranya Abdullah bin Salim, putranya, karena melanjutkan perjuangan ayahnya. Kok banyak orang ternyata ada kajian tafsir. Saya juga mendengarkan. Nah, kisah Ustadz Salim Bares ini, maaf kalau di Ampel itu kan banyak orang ziarah sunnah gitu ya. Tidak ada ziarah itu bid'ah, enggak. Ziarah kubur itu sunnah. Hanya saja banyak para peziarah itu meyakini hal-hal yang di luar ajaran Islam. Apa contohnya? Kalau saya tidak ziarah ke sini, nanti dagangan saya tidak laku. Ini hal-hal di luar Islam, gitu loh. Ziarah itu satu tujuannya agar kita ingat mati, ya, ingat akhirat, itu tujuannya. Ya, mendoakan mereka yang telah mendahului kita, karena mereka tidak bisa mendoakan dirinya sendiri, butuh doa kita masih hidup. Nah, kemudian ada niat macam-macam. Begitu Ustadz Salim ini membahas tentang itu di tafsir Al-Quran, ya, maka takmir langsung mengatakan, wes Ustadz Salim minggu depan dan seterusnya nggak usah datang lagi. Kenapa? Masjid kita nanti sepi, peziarah itu jadi ini nggak seneng, ya, sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan diprotes sama jamaah itu kecamatan Semampir itu. Inilah pokok pray terus kajian Ustadz Salim. Nah gitu. Akhirnya dipanggil lagi. Begitu sampai ayat itu lagi, disampaikan lagi, diliburkan lagi sama takmirnya. Dan begitu sepanjang tahun. Ya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini saya tidak bermaksud apa-apa, tetapi sekali lagi, fa'ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, ini maknanya tadi itu ya, kemana-mana. Umum sekali. Orang yang mengurangi agama disebut alladzina kafaru, ya, karena apa? Ya itu tadi, tidak percaya dengan syariat Allah kakean, dikurangi wae, ya. Yang menambahi agama, lah ya sak monakai kok bisa ditambahi lagi. Yang tadi pengen kurang, ini kok malah ditambahi. Ini juga sama, dianggap menuduh. Menuduh siapa? Menuduh penyampai agama, yaitu Nabi. Kenapa kok dituduh? Nabi ki gak disampaikno kabeh. Aku iki ngerti timbangannya Nabi, tak tambahane. Seolah-olah, itu namanya ya, seolah-olah begitu, ya. Maka disebut kufur tadi, ya. Fa ammal ladzina kafaru, ancamannya fa'u'adzibuhum, maka saya, kata Allah, akan mengadab mereka. Adzaban syadida, adab yang sangat keras. Hadirin, ya, sak keras-kerasnya siksa di penjara dunia, ya.
Tidak ada apa-apanya dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan yang guru matematika, sini Pak Ahmad Harim biasanya, ya. Itu kalau ada angka 10 atau sejuta atau semiliar, itu kalau dikalikan angka 0 hasilnya adalah 0. Ya. Ini hitung-hitungan dunia. Ya. Tapi kalau angka 1, angka 2 atau angka sejuta tadi dikalikan, ada dalam matematika itu nggak apa-apa ya, namanya unlimited, istilah tidak terhingga. Berapapun angkanya, kalau dikalikan jumlah yang tidak terhingga, maka sama dengan tidak terhingga. Nah, di akhirat itu tidak terhingga, sedangkan dunia ada batasnya. Orang disiksa sampai mati, ya selesai. Masa wis mati saya disiksa. Oke, orang mati disiksa, tidak merasakan apa-apa. Seperti kambing sudah disembelih, dikuliti, dia tidak merasakan sakit. Oke, tetap tak siksa. Ya. Sampai kapan? Hancur, kulit tulangnya masih disiksa, habis. Tapi kalau di akhirat, siksanya Allah Ta'ala itu disiksa, hancur, utuh lagi, disiksa, hancur, utuh lagi, disiksa, hancur, itulah. Sehingga dikatakan azaban syadida, azab yang sangat keras. Nah, ini harus kita ingat-ingat. Fit dunya wal akhirah. Nah, ini lebih ngeri lagi. Azabnya itu kata Allah, ini kata Allah, bukan kata siapa-siapa. Saya akan menyiksa mereka di dunia dan di akhirat. Coba, di dunia sebelum mati disiksa Allah Ta'ala, di akhirat lebih lagi. Hadirin, kita melihat ada orang kafir, ada orang zalim, kok gak disiksa koyoke, kok enak uripe. Siksaan itu ada yang zahir. Zahir itu nampak, kelihatan. Kapok kon dikai lorong ini ngono. Seperti dulu Namrud disiksa Allah Ta'ala, lalat masuk ke hidung, tidak keluar sampai ke sini, menggerogoti apa yang ada di kepalanya, dipendungi dewe kepalanya itu, sampai akhirnya mati. Itu zahir. Ya. Ada siksa batin yang tidak nampak, ini yang berat, tetangganya nggak tahu. Orang kafir, orang yang kufur tadi ini, itu batinnya disiksa sama Allah Ta'ala. Seenteng-entengnya batin disiksa itu tidak bisa tidur, ya, gelisah, ya, melihat orang beriman seneng, panas. Nah, itu batinnya disiksa. Batin yang paling berat adalah apa? Tidak menyesal ketika melakukan dosa. Ini yang paling berat. Batin yang disiksa yang paling berat adalah tidak menyesal atas perbuatan dosa. Ya, nyolong, mencuri, korupsi, itu semua malah bangga diceritakan. Kan korupsi biro 200 juta, alamek didik aku 2 miliar. Nah, misalnya, justru bangga dengan itunya. Nah, disinilah nanti siksa Allah Ta'ala di akhirat akan sangat keras, ya, karena tadi di dunia seperti itu, ya. Jadi Allah siksa mereka di dunia dan akhirat, masya Allah, ya. Pengertian di dunia juga masyarul muslimin, di dunia ya, itu juga nanti ketika dia masuk ke dalam kubur, ya, itu di dunia, ya. Walaupun alam kubur itu sudah bukan dunia, tetapi kan belum masuk ke akhirat. Ini banyak ayat, ya. Ada orang-orang yang mengaku Islam, jamaah sekalian, tapi mereka kono sisa kubur gak ngandel. Nah, itu karena belum mati, ya. Dia nggak ngajinya belum khatam, belum baca ayat-ayat oleh yang Allah sebutkan tentang siksa kubur, ya, belum melewati ayat itu, ya. Maaf, ada ustadz juga itu ceramah itu, ya, di mana saya pernah itu, itu tidak benar, itu ada siksa kubur. Tidak benar, Nabi sampaikan. Ya Allah, ya mungkin dulu mondoknya motol itu nopo ya. Tidak kerasan terus pulang gitu ya, kitabnya sampai adab kubur, dia tidak nyampe itu terus ceramah karena pinter, hebat, bisa ngomong ceramah. Adab kubur itu tidak ada, lo ngomong begitu. Ini ustadz ini
Nah, jamaahnya ya ada yang ikut, ada yang ini. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Napa mau? Ya, setelah Allah ceritakan bagaimana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya begitu, ya, maka barang siapa yang beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua nabi, ya, beserta syariatnya, nah, inilah yang selamat. Iman itu apa? Percaya, sami'na wa ata'na, iya itu ngono. Apa yang dikatakan, diperintahkan, maka kita kerjakan. Apa yang dilarang, kita tinggalkan. Itulah iman yang sebenar-benarnya. Ya tadi tanpa mengurangi menambahi agama. Wa ma lahum min nasirin. Allah tutup ayat. Wa ma lahum, wa malan ora ono lahum kedue wong kafir-kafir mau min nasirin, wong sing nulungi. Tidak ada yang bisa menolong. Kat malaikat kasihani saya, tambah dikepuk sampai ya, naudzubillah. Malaikat Malik itu ya, nanti di juz 25 itu ya, penghuni neraka, ya Malik, hei malaikat Malik, wis nek ngene aku lara kabeh, paten ono wae ngoten iki. Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, ya Tuhanmu suruh matikan kami saja gitu ya. Ya, enggak bisa. Oh, gak iso kowe. Nek wis mlebu rene tak ambek-embek ngoten. Nah ini, ya, ya Allah, wa ma lahum min nasirin. Tidak ada yang bisa menolong. Ya. Ini orang-orang kafir. Nah, orang yang kafir itu ada yang selamanya di neraka, ada yang tidak, ya. Kenapa? Karena ada kafir itu amali, ya. Ada kafir itu iktiqadi. Napa niku? Wis minjing mawon lah, kedawan tambah sampean gak mulai-mulai ya. Insyaallah mungkin kula nggih eling, mangga insyaallah dijelasaken teng tadabbur ayat salajengipun. Mugi-mugi Allah taala paringi rahmat dhateng kita sedaya, amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.